Nah, di sini saya akan mengisi webinar dengan judul Scroll Terus Nggak Bosen, Kenali Hukum UX Biar Desain Menendang. Apa sih UX Law itu? UX Law adalah kumpulan prinsip psikologis yang diterapkan dalam desain antarmuka untuk memahami pola pikir dan perilaku pengguna saat berinteraksi dengan produk digital seperti situs web atau aplikasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desainer dapat merancang antarmuka yang lebih intuitif, efisien, dan selaras dengan ekspektasi pengguna, sehingga dapat menciptakan pengalaman pengguna atau user experience yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, apa sih tujuannya UX Law itu? Yang pertama, ada meningkatkan kemudahan penggunaan dan kejelasan antarmuka, mengurangi beban kognitif pengguna saat menyelesaikan tugas, dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna. Mengapa UX Law sangat penting? Nah, yang pertama yaitu mudah dimengerti untuk mengurangi kebingungan yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan antarmuka. Yang kedua, lebih efisien. Lebih efisien ini memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Kemudian memenuhi harapan pengguna, yaitu untuk menciptakan produk yang terasa akrab dan menyenangkan. Nah, ini ada hukum-hukum dari UX Law. Yang pertama ada Hicks Law. Hicks Law sendiri yaitu semakin banyak pilihan yang ditawarkan, semakin lama waktu yang diperlukan oleh pengguna untuk mengambil keputusan. Nah, cara penerapannya sendiri yaitu kurangi jumlah opsi yang ditampilkan sekaligus, hierarki visual dan filter untuk menyederhanakan pilihan. Yang kedua ada Fit Law atau hukum Fitts. Nah, hukum Fitts ini sendiri yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu target dipengaruhi oleh ukuran dan jarak. Nah, semakin besar ukuran tombol dan semakin dekat jaraknya, semakin mudah bagi pengguna untuk mencapainya. Cara penerapannya yaitu rancang tombol dengan ukuran besar dan mudah dijangkau. Tempatkan elemen-elemen penting di lokasi yang mudah diakses seperti di tengah atau bagian bawah layar pada perangkat mobile. Yang ketiga adalah law of proximity atau hukum kedekatan. Hukum kedekatan ini definisinya yaitu elemen yang berdekatan akan dianggap saling berhubungan oleh pengguna. Cara penerapannya sendiri yaitu mengelompokkan elemen-elemen yang saling terkait agar pengguna dapat memahaminya sebagai satu kesatuan. Jaga jarak antar elemen yang berbeda, fungsinya untuk menghindari kebingungan. Ini ada Jacobs Law atau hukum Jacobs, yaitu pengguna cenderung lebih menyukai antarmuka yang mirip dengan pola yang sudah mereka kenal. Cara penerapannya sendiri yaitu gunakan elemen-elemen yang sudah umum di industri untuk membuat antarmuka terasa familiar, hindari menciptakan pola desain yang benar-benar baru kecuali diperlukan. Nah, ini ada Miller's Law atau hukum Millers. Definisinya sendiri yaitu pengguna hanya dapat memproses sekitar 7 atau kurang lebih 2 item informasi pada satu waktu. Cara penerapannya batasi jumlah item yang ditampilkan dalam satu layar atau satu menu. Gunakan hierarki atau pengelompokan informasi agar lebih mudah dipahami. Ini ada serial position effect, yaitu pengguna cenderung mengingat item pertama yaitu primacy effect dan item terakhir recency effect dari sebuah daftar. Cara penerapannya yaitu tempatkan informasi atau opsi penting di awal dan di akhir. Nah, ini yang terakhir ada aesthetic usability effect, yaitu definisinya sendiri, yaitu pengguna cenderung menganggap antarmuka yang terlihat lebih menarik secara visual, lebih mudah digunakan. Cara penerapannya yaitu gunakan elemen visual yang menarik seperti warna yang harmonis, tata letak yang bersih, dan tipografi yang jelas.
Nah, cara menerapkan UX Law pada proses desain. Yang pertama yaitu ada riset pengguna. Kenali siapa pengguna Anda dan kebiasaan mereka saat berinteraksi dengan antarmuka. Identifikasi preferensi, tantangan, dan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu identifikasi UX Law yang relevan. Pilih hukum UX yang sesuai dengan konteks produk Anda. Contohnya, jika tujuan Anda adalah mengurangi kebingungan pengguna, maka fokus pada Hicks Law dan Law of Proximity. Ketiga yaitu ada desain yang berbasis UX Law, yaitu rancang antarmuka yang intuitif dengan memperhatikan jumlah pilihan, ukuran elemen interaktif, dan konsistensi tata letak. Yang keempat, uji desain dan validasi, yaitu lakukan pengujian kegunaan untuk memastikan bahwa desain yang dibuat memenuhi ekspektasi dan perilaku pengguna. Yang kelima yaitu ada iterasi desain. Perbaiki desain berdasarkan masukan dari pengguna dan data yang diperoleh selama pengujian. Nah, ini ada studi kasus untuk penerapan UI UX. Yang pertama yaitu aplikasi mobile banking. Masalahnya, pengguna mengalami kesulitan untuk menavigasi berbagai fitur perbankan karena terlalu banyak pilihan. Nah, solusinya dengan Hicks Law, sederhanakan tampilan utama dengan menampilkan 4-5 fitur utama, tambahkan submenu yang bisa diakses untuk fitur tambahan. Nah, studi kasus yang kedua yaitu ada situs e-commerce. Masalahnya, pengguna merasa frustasi karena tombol, tambah ke keranjang terlalu kecil dan sulit ditemukan. Solusinya dengan Hicks Law yaitu perbesar ukuran tombol, tambah ke keranjang, dan tambahkan warna kontras agar lebih menonjol. Mungkin